berikan kesempatan yang semakin singkat ini ya Bapa. Kiranya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan, anugerah, nafas, waktu, hari, kesehatan, firman yang Kau terus anugerahkan kepada kami. Tolong jadikan kami anak-anak yang sadar dan penuh dengan hikmat-Mu sehingga mengerti Kairos-Mu ya Bapa. Waktu Tuhan yang terbatas. Biarlah Bapa di waktu-waktu ini, walaupun dunia semakin tidak baik, semakin jahat sekalipun, namun kami semua dilindungi seperti biji mata-Mu. Tolong Bapa, kiranya kegelapan arus dosa dunia yang terus-menerus menerpa kami semua, kami diberikan kekuatan, kami diperbaharui, sehingga kami dapat bertahan dan menang melawan setiap kegelapan, hal-hal yang menjauhkan kami dari Tuhan, membelokkan kami, menyesatkan kami dari jalan-jalan firman-Mu. Apapun itu ya Bapa, tolong Bapa, pegang kami erat-erat, kuatkan kami, jaga kami semua ya Bapa. Dan Bapa, saat ini kami hendak menerima firman-Mu yang berharga. Tolong Bapa, berkatilah seluruh aspek kehidupan dan keluarga kami. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan firman Tuhan mengenai Sabat. Ya, Sabat. Selama ini kita melupakan Sabat. Selama ini tanpa kita sadari iblis berhasil mencuri Sabat dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah bahas minggu kemarin mengenai Sabat. Ya. Sabat ini pada akhirnya adalah tujuan utama dari kehidupan iman yang sejati. Tujuan saudara dan saya diciptakan, dilahirkan di dunia ini untuk menerima Sabat, untuk menggenapi Sabat. Ya, menggenapi Sabat. Apakah itu istirahat? Sabat itu adalah istirahat. Istirahat sejati, istirahat kekal. Istirahat dari sudut pandang Tuhan, yang adalah kehidupan sorga. Kehidupan sorga. Nah, Tuhan ciptakan kita yang terutama dan utama untuk menjalani kehidupan sorga. Kehidupan sorga, kita dalami lagi minggu kemarin itu apa? Kehidupan yang beribadah terus-menerus. Nah, kita udah lihat ayat-ayatnya, bagaimana kerinduan dan kehendak Tuhan kepada kita semua agar menerima Sabat, untuk kita terima, kita hidupi mulai dari bumi ini sampai kepada kehidupan kekal yang sejati di kerajaan sorga. Itu tujuan yang terutama dan utama, ini anugerah yang kekal. Ya, ada nggak kalau saya diciptakan hidup di dunia ini atau di hidup kekal selain Sabat? Ada pilihan lain nggak? Tidak ada jawabannya. Jawabannya satu kata, yaitu Sabat. Nah, kita udah lihat dan baca ayat-ayatnya, baik di dunia ini dan di kehidupan kekal. Kehidupan Sabat, istirahat. Nah, kehidupan apakah itu? Kehidupan beribadah kepada Tuhan selama-lamanya. Jadi kalau nggak mengerti makna ini, ibadah kita pikir bukan istirahat. Justru begitu selesai ibadah, yes, waktunya istirahat. Ya, karena nggak ngerti konsep dari Sabat atau kehidupan sorga itu apa. Kita udah bahas kan, ayat-ayatnya begitu banyak bahwa itu adalah kehidupan beribadah terus-menerus. Wah, asik, nanti di sorga itu
di sorga itu kita akan istirahat pensiun selama-lamanya dengan segala jaminan dari Tuhan, tidak ada khawatir, tidak ada kepusingan apapun lagi, ya. Kita akan hidup bebas, santai. Ya. Mungkin itu yang kita pikir kalau kita nggak mengerti kehidupan sorga dari Alkitab. Tapi ternyata kehidupan sorga dari Alkitab tanpa jeda, terus-menerus, siang malam, adalah kehidupan beribadah atau melayani Tuhan selama-lamanya. Nah, inilah konsep dari kehidupan yang sejati. Nah, sehingga kehidupan ini Tuhan anugerahkan mulai dari bumi ini, dan Tuhan mau melatih kita sebagai orang-orang kerajaan sorga itu seperti apa. Yang menolak sabat, akhirnya gak ada pilihan lain sama Tuhan, diambil nyawanya. Tuhan kasih kita hidup untuk satu hal. Kita tolak satu hal ini. Kalau gitu buat apa kamu hidup, kata Tuhan. Ya. Makanya sampai-sampai kita udah bahas firman Tuhan betapa tegasnya umat Tuhan harus menjaga sabat mulai dari dunia ini, di bumi ini, dan jaganya dengan sepenuhnya. Ya. Kita udah bahas bagaimana cara menjaga hari sabat di Keluaran 31 ayat 15 sampai 17. Hari ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh. Harus menjadi hari kudus bagi Tuhan. Harus memelihara sabat, turun-temurun merayakannya, menjadi perjanjian kekal. Ya, artinya apa? Bukan cuma di perjanjian lama saja kan. Gitu. Yang tidak taat untuk betul-betul menjaga sabat sepenuhnya, pastilah ia dihukum mati. Karena ini adalah sepenuhnya hari Tuhan, milik Tuhan, dikuduskan bagi Tuhan, bukan milik kita. Loh, kalau gitu saya gimana cari uangnya? Kalau gitu gimana saya kerjanya? Kan ada aktivitas lain kali. Hidup di dunia ini kan nggak cuma ibadah-ibadah terus. Makanya di hari ke-1 sampai hari ke-6 melakukan aktivitas pekerjaan tanggung jawab masing-masing. Sebagai anak tanggung jawab harus sekolah, sebagai orang tua tanggung jawab mencari nafkah dan sebagainya, membesarkan keluarga. Tapi tolong ya, satu hari dalam setiap minggunya ini dikasih untuk Tuhan. Nah, ini firman Tuhan. Bukan Tuhan itu nggak logis sehingga, oh kalau gitu saya kapan cari uangnya? Kalau gitu kapan saya tidurnya gitu? Tuhan betul-betul mengerti situasi dan kondisi. Makanya 1 dari 7 hari, khususkan ini sepenuh-penuhnya. Nah, jadi bagaimana kita menerima sabat, anugerah sabat? Harus diterima kan, harus terima anugerah ini. Oh, mau selamat, nggak harus ngapa-ngapain. Tapi kalau kita nggak terima anugerah keselamatan ini, gimana kita bisa menerima keselamatan? Tuhan kasih ini, praktekkan. Ini lambang dari kehidupan sorga. Kehidupan sorga adalah kehidupan yang udah nggak ada hubungannya lagi dengan kehidupan di dunia ini. Yaitu aktivitas-aktivitas dunia, aktivitas-aktivitas manusiawi, humanisme, apapun yang dikatakan baik sekalipun. Contohnya kumpul-kumpul, reuni, oh pergi ke undangan, oh waktunya family time, so sweet, piknik sama-sama. Gak ada kehidupan yang seperti itu di sorga tuh udah gak ada lagi. Ya, semuanya berpusat pada Tuhan kehidupannya. Nah, Tuhan mau melatih kita mulai dari bumi ini. Hidup yang hanya Tuhan, hanya Yesus, hanya Allah Bapa, hanya Tuhan. Ya, seringkali kita
terlalu banyak embel-embel sehingga kehidupan kita nggak bisa hanya Tuhan. Nah, Tuhan latih di hari ketujuh ini. Harus merayakan Sabat. Jangan yang lain ya, jangan yang lain. Sepenuhnya milikku. Nah, jadi Tuhan mau hanya Tuhan, hanya bersekutu dengan Tuhan. Seluruh hari tersebut dipersembahkan kepada Tuhan. Apa salahnya? Masa nggak boleh? Sedangkan kita mempersembahkan hidup kita selama 6 hari untuk diriku, untuk keluargaku, untuk kesenanganku. Ya untuk sesuatu kan. Tapi kenapa satu hari sepenuhnya buat Tuhan seolah-olah ini hal yang ekstrim gitu. Bahkan aku rela memberikan seluruh hidupku untukmu, oh kekasihku, oh darling, oh honey, cintaku, sayangku. Aku kasih hidupku, terimalah lamaranku. Kalau kamu cintanya setengah-setengah kayak gitu, gak sepenuh, gak mau memberikan hidupmu untuk aku dan nanti keturunan kita, saya gak mau sama kamu. Akhirnya dipilihnya kepada pria yang betul-betul all out, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk aku. Nah, si perempuan tersebut mau pilih yang suka sama laki-laki yang seperti itu, tentunya. Ya. Jadi, makna sabat kita harus mengerti. Perintah untuk dilakukan selama-lamanya. Yang kalau dilanggar, tidak ada ampun. Sama dengan menolak anugerah sorga. Karena ingat, konsep sorga itu kembali ke Alkitab. Kita udah bahas minggu kemarin. Konsep sorga itu apa? Kamu nggak cocok ya? Kamu nggak mau ya kehidupan sorga? Ya, saya nggak mau, saya tolak. Saya nggak bisa hidup kayak begitu. Saya kan masih harus ada diriku sendiri, harus lebih kuat. Tuhan itu cuma prioritas ke-10. Cuma bagian kecil dalam hidupku. Wah, gak layak hidup. Maka Tuhan mengajarkan kita bahwa sabat hari Tuhan, anugerah sorga ini harus lebih dan paling berharga dari segalanya. Bahkan dari nyawamu. Lebih berharga dari ini. Dari diriku sendiri lebih berharga. Karena ini adalah kehidupan yang menyatu, yang hidup berpusat pada Tuhan. Tuhan jadi raja. Kita anak-anak raja, raja-raja kecilnya. Tapi kita pasti punya raja, walaupun gue ini raja ya, anak raja ya, memang betul, oke. Tapi di atas kita itu ada raja, bukan kita rajanya, Tuhan rajanya. Itulah kerajaan Allah. Makanya setan iblis menipu. Kamu yang jadi raja aja. Kalau kamu makan buah ini, kamu jadi Tuhan. Kamu yang ngatur. Wah, senang hidup kayak gitu. Hidup bebas namanya. Nggak diatur Tuhan lagi. Nah, itu bukan kehidupan sorga yang seperti itu. Nah, maka suatu hari ada jemaat di padang gurun yang mengerjakan sebuah pekerjaan di hari Sabat, ketangkap basah dan dilaporkan kepada Musa. Ya, Pak Musa, ini ada orang yang kedapatan malah mengutin kayu bakar di hari Sabat. Ya, kan firmannya udah dibilang nggak boleh lakukan apapun, bisa dihukum mati. Waduh, Musa kaget. Aduh, semoga nggak dihukum mati ya. Tanya sama Tuhan, gimana dong Tuhan? Tuhan jawab, hukum mati dengan lempar batu. Saat itu juga. Wow, luar biasa. Kenapa Tuhan sadis? Kalau kita lihat dari sudut pandang kita, saya mah serem baca Alkitab perjanjian lama, hukum Taurat di zaman Musa. Tuhan tuh sadis, Tuhan galak, Tuhan menyeramkan, nggak ada kasihnya. Ya, aduh, itulah penafsiran-penafsiran kebanyakan orang Kristen bahkan seperti itu. Nah, tapi kalau kita mengerti Tuhan mau kasih sorga, dia tolak sorga. Dia loh yang nolak loh. Kalau nolak sorga, berarti ya nggak ke sorga. Kamu nggak mau memilih sorga.
Kamu lebih menganggap hal dunia lebih berharga, manusia lebih berharga dibanding aku, sumber hidup kekal. Ya. Nah, maka sabar tidak boleh ditukar dengan apapun dalam kehidupan kita. Gak ada firman lain yang lebih bobotnya lebih gede dari ini. Ini gede sekali. Ini buat Tuhan ini sesuatu yang mutlak, absolut, yang betul-betul berat sekali buat Tuhan. Karena ini adalah yang terbesar, sorga. Sorga mau dikasih. Malah ditukar dengan yang lain. Berkat sabat, kehidupan kekal sorga ditukar dengan yang lain hari-hari ini. Dengan pribadi, di aku. Enak ya, tidur bablasin sampai siang, bolos, biarin. Enak ya, cari duit di hari Minggu. Enak ya, kita jalan-jalan. Oh, ada ibadah ya. Oh ya, nanti kalau keburu ya. Atau nanti saya pilih waktunya yang cocok dengan scheduleku. Kalau aku maunya gini-gini ya, nanti aku cocokin. Ada pilihan nggak? Jam berapanya? Walah, ya, kelihatannya kan tetap jaga sahabat. Tapi kan Tuhan minta sepenuhnya. Banyak pilihannya. Dari yang paling pagi sampai paling malam, cocokkan dengan keinginanmu. Apakah itu sesuai Alkitabiah? Ya. Bukan kita yang menentukan waktunya, Tuhan yang menentukan waktunya. Waktunya apa? Sepenuhnya. Nah, lo, ya kan? Oke. Nah, kita sudah lihat bagaimana cara menjaga sabat. Ya, supaya kita bisa menjaga sabat, ini kan nggak main-main ya. Kita tuh lucu gitu. Kita kerja, kita sekolah, wih, komitmennya ini nggak main-main. Sekolah mulai jam 7, kita pasti datang jam 7 atau jam 7 kurang. Bangun pagi juga nggak masalah. Tiap hari dari Senin sampai Jumat. Kita kerja, kita ngantor, kita nggak berani telat. Begitu hormat dan takutnya. Ya, takut kehilangan pekerjaan tentunya ya. Cari uang, tamasya, sangat-sangat akurat dan presisi. Seminggu, mayoritas kita lakukan itu dengan penuh kesungguhan. Tapi buat Tuhan, coba bayangkan. Buat Tuhan. Satu hari aja, kata Tuhan. Sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Jadi itu udah, Tuhan tuh melihat buah. Ya, Tuhan melihat kita pohon ini bagikan buah. Dari tindakannya aja, Tuhan lihat. Mana tindakannya? Oh, aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus. Oke. Sampai dua tangan diangkat, menangis terseduh-seduh. Wah, ini aku Tuhan, pakai aku. Oh Tuhan, pakailah hidup. Tuhan lihat buahnya. Bukan berseru-seru. Tuhan, Tuhan. Begini begitu. Kayak yang rohani. Tuhan lihat buahnya. Mana buahnya? Oh, buat hal-hal dunia, buat pribadimu, buat karirmu, buat apa segala macam. Tuhan kan adalah Tuhan yang melihat dengan detil. Wah, menghabiskan dedet buat Tuhan, ya ampun. Kalau bahasa Arabnya, Masya Allah. Nah, jadi kita harus tunjukkan dengan tindakan. Ya, hari Sabat ini betul-betul sangat berat di mata Tuhan. Ini kehidupan kekal kita. Gimana caranya? Tuhan kasih cara. Satu, ingatlah hari Sabat. Kata ingat adalah zakar, yang artinya mengingat, memikirkan, menaruh, mengukir di hati. Sesuatu yang terus-menerus disimpan di hati, dijaga di hati, diukir di hati. Ya, kalau ini adalah perintah, karena kita lupa. Ingetin lagi, ingat. Tapi ingatnya sungguh-sungguh, kata ingat di sini. Ya. Nah, menjadi pusat hati kita.
Ingat, ini tuh yang terpenting loh. Ingat, kamu di dunia ini lagi galau, lagi punya banyak agenda apa segala macam. Ingat, apa pusat hidup kamu? Tujuan hidup kamu apa? Udah lupa kamu. Yaitu sahabat. Ingat, jangan sampai ini hilang. Ya. Karena kalau nggak suruh ingat dan suruh jaga, kita pasti lupa, kita pasti hilang. Sulit sekali untuk menjaga iman. Siapa bilang gampang? Makanya Tuhan kasih caranya. Harus diingat terus. Kita cenderung manusia tuh hidup dari sesuatu yang dilihat. Oh, saya pengen ini. Oh, saya mengasihi ini. Oh, saya rindu ini. Saya suka ini. Karena dilihat. Kalau yang nggak dilihat, Allah itu roh. Nggak kelihatan. Itu sulit. Makanya ingat terus. Sangat mudah hati kita tenggelam, terhanyut oleh dunia. Tidak memikirkan Tuhan, kehendaknya, firman-Nya, anugerah terbesar sahabat, kerajaan sorga. Begitu mudah kita kehilangan kerajaan sorga dalam hati dan hidup kita dan tenggelam ke dalam hal-hal dunia, ke dalam manusiawi, humanisme. Nah, maka setan mengikat, setan menyerang, beraneka cara serangannya agar manusia tidak mengingat sabat. Dimulai dari tidak mengingat hari sabat yang harus dijaga setiap minggu. Begitu kita tidak menjaga sabat setiap minggunya, lebih mudah lagi kita tenggelam ke dalam keduniawian dan dosa. Hidup kita bukan berpusat kepada Tuhan, tapi kepada diri sendiri, kepada manusiawi, kepada hal-hal dunia. Maka terus-menerus ingat dan terus-menerus renungkan sabat. Nah, yang menariknya di Ulangan 5 ayat 12, kata ingat di sini bahasa Ibraninya lain. Bukan zakar, tapi syamar. Yang artinya jaga, pagari dengan sekeliling, lindungi, dijaga. Kenapa harus dipagari? Kenapa harus dilindungi? Karena ada maling, karena ada perampok, yaitu iblis yang ingin masuk, ingin mencuri sabat itu. Maka hal yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting, pasti dikasih perlindungan. Saudara menganggap, oh rumah saya dan isi dari rumah saya ini sangat penting, maka saya harus memagarinya. Oh, uang saya sangat penting, maka harus dijaga, taruh dompet, taruh di kantong. Oh, perhiasan dari apa, tunangan, pernikahan, apalah dan sebagainya, warisan mungkin. Saudara kan punya banyak warisan kan? Bagi-bagi dong, nggak bercanda ya. Nah, itu kan dijaga luar biasa kan. Ditaruh di bank kayak uang saudara, karena dijaga. Nah, gimana dengan sahabat, dengan hidup kekal kerajaan sorga ini? Kenapa sih nggak dijaga? Rumah kekal, kehidupan kekal kita ini harus dijaga. Jaga dengan baik. Karena iblis ingin menghancurkan sahabat yang Tuhan sudah berikan. Waspadalah. Jaga dengan mengingat sabat. Itu yang pertama. Yang kedua, kuduskanlah hari sabat. Bagaimana menjaga sabat? Yang kedua, kuduskanlah hari sabat. Kadas bahasa Ibraninya. Dipisahkan, dikuduskan. Kuduskanlah hari sabat. Pisahkan hari ini. Kuduskan hari ini. Apa maksudnya pisahkan? Pisahkan dari dunia. Dari aktivitas dunia. Dari siapapun bahkan. Dari siapapun. Karena dunia, aktivitas dunia, hal-hal dunia dan manusia mencoba untuk menarik kita untuk tidak menjaga hari sabat. Sehingga di hari sabat fokusnya manusia. Nggak boleh. Sehingga di hari sabat fokusnya hal-hal dunia. Nggak boleh. Harus dipisahkan. Dikuduskan. Dari yang lain. Termasuk manusia. Termasuk yang dikasihi. Yang paling dikasihi itu biasanya siapa? Yang paling berat. Gitu ya. Kalau buat anak muda, ya pasangan, pacar, kekasih. Ya, buat orang tua, anak. Buat orang yang lebih tua, cucu. Buat yang lebih tua lagi, cicit. Jadi harus dipisahkan, bahkan dari yang terkasih sekalipun. Ya.
bagaimana cara mengaplikasikan kita ini menerima sahabat kehidupan kekal dan kita disuruh jaga ini. Kuduskan aplikasinya. Pisahkan. Kudus itu apa? Pisah. Oh, aku terima kekudusanmu Tuhan. Biar lebih afdol lagi. Tolong tumpang tangan dari hamba Tuhan. Das. Kudus, kudus, kudus. Kudus. Terimalah dipenuhi oleh kekudusan Tuhan dalam hitungan ketiga. Apa arti kudus? Dipisahkan. Ingat, segala sesuatu bukan milik kita. Anak bukan milik kita. Cucu bukan milik kita. Milik Tuhan. Emang saudara yang ciptakan anak cucu saudara, cicit saudara, saudara yang ciptakan itu? Tuhan. Dipercayakan, dititipkan. Itu semua Tuhan. Itu yang nyiptain Tuhan. Nah, pisahkan dari sebuah ciptaan. Fokus berikan kepada Sang Pencipta. Pisahkan dari ciptaan, berikan kepada Sang Pencipta. Itulah makna menjaga hari Sabat. Nah, karena iblis pinter, iblis pakai untuk menghalangi, untuk menghancurkan, untuk merusak hari Sabat. Iblis mau curinya dengan apa? Dengan digoda. Dengan benar-benar yang paling kita suka, paling kita perlu, paling kita mau, paling kita butuhkan, digoda dengan itu. Nah, sehingga, aduh, susah nih. Pilih siapa ya. Tetap Tuhan kok. Tapi kalau kita mau kembali ke Alkitab, ya. Kalau kita mau kembali ke Alkitab, ya. Ibadah itu, ada yang diterima, ada yang nggak diterima. Ibadah Kain nggak diterima. Dia ibadah nggak? Ibadah loh. Dia kasih persembahan, dia kasih persembahan loh. Tapi nggak diterima. Oh Tuhan, seberapapun ibadah yang kami berikan, Engkau menghargainya. Seberapapun itu jemaat, tidak apa-apa. Tuhan tidak melihat bla 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 bla. Yang penting masih mau berikan segini-segini, nggak apa-apa. Tuhan mengasihimu nak, Tuhan mengayomimu. Apapun itu. Kenapa Kain nggak diterima? Kenapa persembahan-persembahan waktu Yesus ada di bait suci dia ngelihat ini nih yang berkenan. Yang lainnya mah nggak berkenan. Kurang lebih begitu kan? Kenapa? Bahkan banyak yang diusir di bait suci. Karena nggak berkenan. Nggak berkenan. Ada yang diterima, ada yang nggak diterima. Nah kita dikasih tahu di sini. Pisahkanlah. Oh pisahnya sedikit ya. Nggak sepenuhnya ya. Itu artinya nggak dipisahkan. Jadi terima nggak terima, kita belajar Alkitab. Kita belajar Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Banyak kok ibadah yang nggak diterima. Masa sih kita mau sebodoh itu mengulanginya lagi? Jadi jangan tersesatkan dengan perkataan-perkataan manusiawi yang sangat logis dan sangat humanis. Berpusatnya bukan kepada firman ya, tapi berpusatnya kepada supaya jemaat ini jadi enak gitu terimanya. Oh iya, jadi merasa comfort gitu loh. Ya, itu kita kembalilah ke Alkitab. Ya. Yang kedua, kuduskan, pisahkan dari ciptaan. Ketiga, bagaimana caranya menjaga sabat? Tidak melakukan suatu pekerjaan apapun. Ya, jadi detail ya Tuhan ya. Karena Tuhan tahu, ini kalau nggak didetilin ini, kita banyak melencengnya kita dengan beribu-ribu alasan, 1001 alasan. Didetilin sama Tuhan, biar kita nggak ada celah. Ya. Keluaran 20 ayat 10 dikatakan, hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan, Allahmu, harinya Tuhan. Jangan lakukan suatu pekerjaan. Baik engkau dan keluargamu, hambamu, ternakmu. Wih, orang asing. Sangat-sangat detail sekali. Pertanyaannya atau alasannya apa sih? Kenapa harus sampai kayak begini? Ayat berikutnya.
Di ayat berikutnya, ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh, sebab itulah Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Karena Tuhan berhenti di hari ketujuh, umat Tuhan disuruh berhenti dalam pekerjaan dunia, aktivitas dunia, di hari ketujuh juga. Sama-sama merayakan Sabat bersama Tuhan. Nah, kepada orang yang meresponi ini, apa dikatakan? Tuhan memberkati dan menguduskannya bagi yang menjaga Sabat, menerima berkat hari Sabat, menerima berkat pengudusan. Ini unik, ini unik. Karena kita pikir kita kudus harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Jaga hari Sabat. Itu kunci kita dikuduskan. Gak pernah dengar kan? Oh, supaya aku kudus harus gimana ya? Jaga Sabat. Bingung. Apa hubungannya? Nah, ini hubungannya. Kita belajar sekarang. Bagaimana kita kalau nggak jaga hari Sabat dengan baik? Bisa jadi kudus. Kalau hari Sabat pun kita nggak pakai hari ini, nggak didedikasikan, dipersembahkan untuk Tuhan, tapi untuk hal-hal dunia dan manusiawi. Apa itu kudus? Dipisahkan dari segala gala-galanya. Seperti Abraham yang dikuduskan Tuhan, dipisahkan dari segala gala-galanya. Jadi apa sih definisi kudus? Kita harus tahu dulu, dipisahkan kan. Nah, gimana kita mau kudus kalau kita ini masih terikat dengan banyak hal? Gak bisa dipisahkan. Oh, saya nggak melakukan kriminal loh, Pak. Saya dosanya di mana? Saya nggak bisa melihat saya itu dosa. Kolose 3 ayat 5. Segala sesuatu yang duniawi adalah penyembahan berhala. Melebihi dari Tuhan, dari buahnya. Itu sedang melakukan dosa yang benar-benar menyeramkan di mata Tuhan. Sedang menyembah berhala, sedang berjinas secara rohani. Serem sekali. Banyak hal yang kita pikir nggak dosa, taunya dosa di mata Tuhan. Taunya itu buat Tuhan tuh menghancurkan sekali dan murka hati Tuhan. Nah, maka dari itu, Tuhan menyuruh sungguh-sungguh menjaga Sabat. Ya, di aplikasinya. Yang ketiga, jangan melakukan apapun, ya, karena Tuhan tahu kita ini adalah makhluk yang selalu berdalih. Dan kenapa makan? Tuhan sih kasih perempuan. Nah, perempuan ini yang suruh saya makan, jadi nyalain Tuhan. Ya, hey, perempuan, kenapa dimakan? Tuhan sih ciptain ular, nih gara-gara ular nih, gitu ya. Sedangkan ular nggak nyalahin siapa-siapa. Hebat. Lalu keempat, beribadah, cara menjaga Sabat, beribadah. Di hari Sabat, Tuhan melarang pekerjaan duniawi, tetapi Tuhan menyuruh para imam dan Lewi menyelenggarakan ibadah. Menyelenggarakan ibadah. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Katanya nggak boleh bekerja ngapa-ngapain. Nah, itu jadi konsepnya kayak orang Yahudi deh. Mencet tombol lift aja nggak berani. Secara hurufiah. Ditunggu. Ya, kan ada kan aliran yang seperti ini juga kan. Orang Yahudi ada aliran yang benar-benar jaga secara hurufiah. Ya, Google Time 6 sore ke 6 sore. Yes, itu bebas. Let's party hard. Karena sudah selesai. Jangan kayak begitu. Itu karena nggak ngerti maknanya gitu. Nah, jadi bukan nggak boleh ngapa-ngapain, diem jadi kayak patung. Ngomong juga nggak berani, ini nggak berani gitu. Bukan gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kita ini, Alkitab bilang adalah imamat-imamat yang raja nih. Kita imam-imam. Apa sih imam-imam atau imamat-imamat ini apa? Ya baliklah ke kitab imamat. Baliklah ke kitab Musa. Baliklah ke kitab Taurat. Imam itu tugasnya apa? Lewi itu tugasnya apa? Akulah imamat yang raja nih. Tapi nggak mau belajar di perjanjian lama. Mana bisa? Nah, jadi artinya apa? Menyelenggarakan
ibadah. Ya. Sebagai referensi 1 Tawarik 23 ayat 24 sampai 32, Kisah 20 ayat 7, Kisah 20 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 ayat 2. Mereka paling sibuk, paling capek ya di hari Sabat, di waktu-waktu ibadah, paling capek menyelenggarakannya, H-1-nya dan seterusnya, apalagi di hari H-nya, sangat-sangat capek sekali. Banyak pekerjaan harus dilakukan karena ibadah bukan nggak ada yang mempersiapkan, bukan nggak ada apa-apa, cuma duduk diam aja, yuk doa masing-masing, nggak, bukan seperti itu. Harus mempersiapkan seperti yang Tuhan sudah atur, harus bagaimana ya, harus sesuai firman Tuhan. Itulah makna dari ibadah, harus di dalam roh dan kebenaran firman. Nggak bisa semaunya, nggak bisa seenaknya, nggak bisa santai-santai. Nah, jadi di perjanjian baru, hari Sabat ini menjadi hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Di mana hari Tuhan Yesus bangkit, hari Minggu. Gereja mula-mula beribadah bersama-sama. Ini terus diwariskan kepada kita hari ini. Oh, bukan berarti, yes, kita udah gak hidup di zaman Taurat lagi, zaman perjanjian lama lagi. Jadi ibadah mah istilahnya santai, bro. Kapanpun juga ibadah. Wah, gak harus yang ditentukan, gak harus gini. Apa sih hidup lu kok PL banget sih lu, perjanjian lama banget sih lu, kuno ya, dan sebagainya. Stop dulu. Apa yang dilakukan gereja mula-mula di zaman Roh Kudus, yaitu Tuhan udah balik ke sorga? Apa? Mereka jaga hari Tuhan dengan beribadah bersama-sama. Lalu yang kelima, ngapain atau bagaimana kita menjaga Sabat? Belajar firman Tuhan dengan rajin. Ya, belajar firman Tuhan dengan dalam, dengan banyak, lebih tepatnya. Banyak loh, tiap hari Tuhan mereka habis-habisan menerima firman Tuhan. Nah, kalau sekarang dipatok-patok, harus durasinya segini. Cuman segini aja. Jangan bikin jemaat pusing. Jangan membebani jemaat. Harus yang membuat jemaat enjoy. Harus yang membuat jemaat ketawa, ketiwi, suka. Harus relevan dengan hal-hal duniawi. Harus wah, hati-hati. Ya. Kita kembali ke Alkitab. Nah, karena ini adalah amanat agung Yesus. Amanat agung Yesus. Amanat agung. Jadikan semua bangsa murid, ajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan. Ajarkan seluruh firman. Sedangkan dari Senin sampai Sabtu, hari pertama sampai hari ke-6 kan sibuk. Dedikasikan waktu ini untuk Tuhan. Contoh, Alkitab mencatat di suatu hari Tuhan, Paulus sampaikan firman sampai subuh. Ya, oke, kita nggak sampai subuh ya. Tapi masa sih merasa sekali terima udah puas? Itu pun juga milih-milih terimanya. Ya, Kisah 20 ayat 7. Kisah 20 ayat 7. Oke, lanjut. Kapan? Poin 4. Kapan kita menjaga hari Sabat? Kapan kita menjaga hari Sabat? Di perjanjian lama, hari Sabat dijaga di hari ke-7. Hari ke-7. Nah, jadi seluruh hari ke-7 betul-betul dijaga oleh umat Israel. Ya. Apa itu Sabat? Kembali lagi, Sabat adalah istirahat kekal, kehidupan kekal. Kehidupan sorga. Bagaimana ini digenapi? Lewat Yesus. Lewat Yesus yang mati dan bangkit untuk aku.
Sehingga ini digenapi, kita bisa menerima istirahat kekal, kehidupan surga kekal. Tanpa Tuhan yang menjadi perantara, menjadi penebus kita, mana bisa kita bisa menerima surga? Artinya sabat. Mana bisa kita menerima sabat tanpa Yesus? Nah, jadi Yesus harus datang ke bumi menjadi domba Paskah, menyerahkan nyawanya, menyelamatkan, menebus kita. Sehingga apa poinnya? Yesus datang, mati, dan bangkit buat kita. Apa poinnya? Supaya hidup kekal kan? Ini poin utamanya. Nah, maka Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan atas sabat. Matius 12 ayat 8. Aku ini Tuhan atas sabat. Aku ini sumber sabat. Aku ini sosok yang bisa memberikan sabat. Ngerti saudara? Ya, sabat itu sorga. Yesus Tuhannya. Wujud dari sabat. Alkitab mencatat wujud dari sabat di Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kolose 2 ayat 16 sampai 17, wujud sabat adalah Yesus. Buat apa orang Yahudi agama Yudaisme jaga sabat sampai detik ini, sampai nggak berani pencet tombol lift, sampai nggak berani jalan melebihi radius sekian kilo, sekian meter. Ya, tapi nggak sadar bahwa yang menggenapi sabat ini Yesus. Yesus adalah bos dari sabat. Yesus adalah wujud dari sabat. Buat apa? Kalau nggak ngerti ini. Kalau nggak menerima Yesus, ya nggak menerima sabat. Hanya melakukan ritual. Ibadah jadi ritual. Jadi Yesus adalah sabat sejati. Nah, kita mau melihat kapan hari Yesus menggenapi sabat ini. Ada harinya. Kapan sabat ini jadi terrealisasi oleh anugerah kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Kalau mati saja nggak bangkit, nggak cukup. Harus mati dan bangkit. Sehingga kita menerima kebangkitan Tuhan. Sehingga kita menerima kerajaan sorga. Berarti kapan hari sabat ini dengan sempurna digenapi? Di hari kebangkitan Tuhan. Di hari Minggu. Melewat atau melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, Tuhan menghapus dosa. Tuhan menghancurkan kuasa dosa maut dalam hidup kita. Alhasil, kuasa dosa maut ini dihancurkan, kita menerima istirahat sejati, sabat, kerajaan sorga. Maka dari itu, gereja mula-mula menjaga hari sabat sebagai hari Tuhan, yaitu di hari kebangkitan Tuhan, di hari Minggu, di hari Minggu. Ya, gereja mula-mula menjaga hari Sabat sebagai hari Tuhan di hari Minggu. Rasul Yohanes menyebut hari pertama, yaitu hari Minggu, hari pertama untuk sudut pandang Yahudi adalah hari Minggu. Hari ketujuh adalah hari Sabtu. Hari pertama disebut sebagai hari Tuhan. Tuhan, Tuhan atas sabat, sabat. Yesus, Yesus Tuhan. Sama maknanya. Jadi sejak zaman perjanjian baru sampai hari ini, umat kudus menjaga hari Minggu untuk beribadah. Ya, berikut referensi ayatnya. Di Wahyu 1 ayat 10, Kisah 20 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 2, 1 Korintus 16 ayat 2. Ya, ini adalah jejak-jejak wujud atau bukti bahwa jemaat gereja mula-mula di perjanjian baru ini yang dicatat di perjanjian baru menjaga hari Sabat di hari Tuhan, di hari Minggu. Ya, bukan kebetulan mayoritas gereja itu
diselenggarakan di hari Minggu, walaupun sekarang banyak pilihannya. Bukan hanya jam, tapi hari pun. Hari Minggu kan pilihan. Kebanyakan orang libur di hari Minggu. Ya udah, kita ibadah di hari Minggu yuk. Bukan itu. Ini berdasarkan Alkitab, Bapak Ibu. Berdasarkan Alkitab. Ini bukan sekedar tradisi yang sudah turun-temurun tanpa dasar firman Alkitab. Ini dengan dasar firman Alkitab. Maka nggak boleh ditukar dong. Nggak boleh ditukar. Oke, kebanyakan hari Minggu kosong waktunya. Ya udah, kita bikin hari Minggu. Tapi ada loh yang nggak bisa di hari Minggu. Yuk, kita bikin di hari lain. Nah loh, apakah ibadah dalam roh dan kebenaran firman, ataukah apakah ibadah yang berpusat kepada jemaat atau manusia demi menyenangkan? Ya. Nah, maka kesimpulannya, apa tujuan Tuhan membuat umatnya menjaga hari Sabat, hari Tuhan? Ya. Sekali lagi, bukan cuman kayak orang Yahudi, hari ketujuh, Sabat, Sabtu, waduh, seolah-olah dikuduskan atau dipisahkan. Itu benar, mereka dipisahkan, mereka nggak berani gini, nggak berani gitu, nggak berani ke sini, nggak berani ke situ, benar-benar jadi kayak mengheningkan cipta gitu ya. Terus buat apa kalau cuman kayak begitu tapi nggak ngerti, nggak diterima dari hati, nggak ngerti maknanya? Nah, maka kita mau lihat maknanya. Buat apa kita disuruh betul-betul mensakralkan, mengkuduskan habis-habisan di hari Tuhan ini? Ya, kita sebutnya ini, banyak orang yang menyebutnya ekstrim. Waduh, ini aliran ekstrim nih. Waduh, ini apa namanya, radikal, super radikal, dan apa ya, ekstremis. Loh, saya masih nggak masuk di pemikiran gitu. Buat hal yang lain dibilang nggak ekstrim gitu loh. Saya lagi kayak buat pendidikan gitu, buat pekerjaan, buat usaha, nggak dibilang ekstrim. Coba lihat durasinya. Berapa lama durasi yang dipakai, uang yang dipakai, tenaga waktu yang dipakai, durasi yang dipakai untuk hal-hal lain selain Tuhan. Untuk HP aja, scrolling, berapa lama. Tapi buat Tuhan dibilang ekstremis. Ya, tolong jangan ditipu sama iblis. Oke, jadi tujuannya adalah yang pertama untuk melatih kehidupan ibadah sejati setiap hari. Singkat kata, melatih sorga. Melatih kehidupan sorga. Setiap hari ya. Ini tujuannya supaya efek kudusnya itu bukan cuman kudus di hari Minggu, terus kumat di hari Senin sampai Sabtu, bukan. Ini supaya melatih, supaya kamu kuat imannya di hari-hari berikutnya. Keluaran 20 ayat 8 sampai 9, ini firman Tuhan yang kalau tidak diterjemahkan dengan bahasa asli, kita nggak ngerti ayat ini. Ya, kita mau baca. Keluaran 20 ayat 8 sampai 9 mulai. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Oh iya, saya akan kerja. Saya nggak inget-inget, nggak ada urusannya dengan hari Tuhan dan apa yang harus dilakukan. Sorga lah, apalah. 6 hari itu kita benar-benar blank ya mengenai itu. Kita kerja aja udah. Nah, tapi kita lihat kata bekerja dalam terjemahan aslinya adalah beribadah, melayani, mengabdi. Nah loh. Jadi hari Sabat yang dijaga dengan mengingat dan menguduskan, yaitu dengan beribadah, dengan belajar firman, dengan tidak melakukan pekerjaan yang tadi kita sudah bahas, dengan menyelenggarakan, mempersiapkan, mengerjakan, melayani untuk hari Tuhan tersebut. Efeknya ini supaya hari-hari berikutnya kita jadi
abad. Beribadah, melayani, mengabdi. Ya. Jadi maksudnya Tuhan ingin pada akhirnya hidup kita sehari-hari pun diabdikan kepada Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Seperti dilakukan semuanya untuk Tuhan. Dan kita percaya semuanya dianugerahkan Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Nah, inilah kehidupan yang benar di mata Tuhan. Di Roma 12 ayat 1, Tuhan ingin seluruh kehidupan kita dipersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah ibadah yang sejati. Yang kudus, yang berkenan, yang benar di mata Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan kita, ini adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jadi kehidupan yang, aplikasi ya, tentunya kita perlu tahu aplikasi. Berkeluarga, membesarkan, merawat, bertanggung jawab, mencari nafkah. Ini untuk dan demi Tuhan. Supaya keluarga ini bisa hidup, bisa punya pendidikan, punya akal budi yang semakin ditajamkan, supaya bisa mengenal Tuhan lebih tajam lagi. Bayangkan kalau kita nggak sekolah, kita nggak disekolahkan sama orang tua kita, baca juga susah banget, nulis lupa ini lupa itu jelek, nggak bisa dibaca, terus pemikiran kita jadi tumpul gitu. Ya anggap aja kalau misalnya kita jadi Tarsan gitu, kan nggak sekolah Tarsan kan, sebenarnya bisa pinter gitu tapi nggak. Terus gimana mau kita percaya Tuhan dengan baik kalau kita kayak Tarsan gitu kan? Supaya IQ-nya bagus, nggak kayak gorila. Jadi betul-betul harus disekolahkan rajin. Itu kan tujuannya kan untuk apa sih? Supaya bisa mengenal Tuhan dengan dalam. Karena kalau kita nggak sekolah kayak Tarsan gitu, terus kita Bible tadi nih sekarang nih, kita bingung apa sih artinya beribadah, apa sih melayani, bingung, akhirnya tidur deh, kita ngantuk, ya kan? Jadi segala sesuatunya itu pada akhirnya ya untuk Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa punya kesehatan, untuk apa? Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini yang Tuhan inginkan. Ya, saudara ngerti lah ya. Jadi kehidupan sorga adalah kehidupan ibadah kekal. Dan Tuhan mau melatih kita setiap hari untuk ini. Untuk ini. Nah, latihlah dirimu beribadah. Di 1 Timotius pasal 4. Latihlah dirimu beribadah. Kehidupan kita, pikiran kita ditujukan kepada kerajaan sorga. Ini yang Tuhan inginkan. Nah, makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan suruh carilah perkara yang di atas. Di Kolose 3 ayat 1-3. Cari perkara yang di atas. Perkara yang kekal. Ya, pikirkan perkara yang di atas. Dilarang memikirkan dan mencari perkara yang di bumi. Nah loh, gimana dong? Kita kerja, kalau gitu nggak boleh. Belajar nggak boleh, bukan. Pekerjaan, pendidikan, ini semua dipakai untuk hal-hal yang di atas. Kehendak Tuhan. Nah, jadi tujuannya supaya apa? Melatih kehidupan ibadah setiap harinya, yang artinya melatih kehidupan sorga. Ya, kalau bahasa lebih sederhananya, latihan masuk sorga, hidup sorga tuh gimana gitu ya, dilatih. Karena kita harus menjadi warga negara kerajaan sorga. Kita nggak boleh menolak anugerah kerajaan sorga. Sangat simpel sekali sebenarnya. Tuhan mau ngasih sorga gitu ya. Saya terima sorga, saya nggak nolak sorga, tapi kita nggak tahu sorga itu apa.
Sorga itu adalah kehidupan yang benar, beribadah. Nah, jadi waktu kita, saya nggak mau ribet hidup jadi orang Kristen kayak begini ya, kita hidup di zaman anugerah kok kayak begini. Ini kita nggak mau peduli, kita nggak mau mempraktekkan ini, itu sama dengan kita nolak sorga loh. Kita nggak mau jadi warga negara sorga. Kita mau jadi warga negara apa? Ya aku yang jadi rajanya. Mau-mauku. Wah, gawat. Nggak boleh. Jadi sangat simpel, sangat penting, tapi kita lupakan. Ya, pada akhirnya, yang kedua, supaya kita bisa menerima sabat kekal. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita mau nggak terima hidup yang akan datang, hidup kekal? Apa kuncinya? Ibadah. Ibadah kuncinya. Ya. Jadi, ibadah nggak penting. Ibadah bukan prioritas utamaku. Loh, ini prioritas utama. Karena kita mau mendapat hidup yang kekal. Dan ini berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup sekarang di dunia ini dan hidup yang akan datang. Ya. Nah, jadi hari Sabat yang adalah Sabat digenapi oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan, adalah wujud dari Sabat. Hari Minggu, ngapain kita susah-susah ibadah hari Minggu? Melatih kita untuk kehidupan kekal. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 tadi. Nah, 2 ayat terakhir. Kita baca Ibrani 4 ayat 9. Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Masih tersedia. Ini akan datang. Oke, so what kalau ini masih tersedia? Kita baca ayat terakhir, ayat 11. Ibrani 4 ayat 11. Ya. Mulai. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Berusaha masuk. Tuhan udah kasih ini, jangan kehilangan. Raih, gapai, Tuhan udah kasih. Jaga, lakukan. Tuhan udah kasih ini, jangan hilangkan, jangan tolak. Karena dikasih contoh. Contoh yang tidak taat itu banyak. Sehingga gak menerima perhentian ini. Sabat. Perhentian itu sabat. Gak terima sabat. Banyak. Contohnya siapa yang dimaksud di Ibrani 4 ini? Yang gagal masuk ke tanah perjanjian. Tanah perhentian. Tanah Kanaan. Generasi pertama. Generasi pertama yang menerima janji, Eksodus, Keluaran, terima tanda-tanda 10 tulah, menyeberangi Laut Merah, diberi makan mana, tiang awan, tiang api, dikasih 10 perintah Allah, melihat Tuhan di Gunung Sinai, dan sebagainya, tanda dan mujizat yang luar biasa mereka terima ini. Mereka terima, dijadikan menerima perjanjian, jadi umat perjanjian, umat pilihan, dapat tanah perjanjian, tapi laki-laki dewasanya 99,99% tidak masuk. Dari catatan sensus, 99,99% dari laki-laki dewasa gak masuk. Ingat, mereka menjadi contoh. Jangan sampai kita kayak mereka, sehingga kita tidak masuk ke atau tidak menerima ke Sabat, hari ke-7. Nah, ini jadi mengingatkan kita. Mengingatkan kita, firman mengenai apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Apa aplikasinya? Sabat, salah satunya. Yang terutama dan utama.
Mari kita mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Ya, terus apa? Gak jaga sabat? Kita bilang kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gemetar? No, no, no. Tuhan mau kasih kekudusan kepada kita. Mau dipisahkan. Bukan cuma di hari Tuhan saja, tapi di hari Tuhan tersebut supaya kita bisa dikuduskan di hari-hari berikutnya. Coba berpikir, saudara. Kan kita dikasih otak kan sama Tuhan. Berpikir, orang yang sungguh-sungguh jaga sabat, setiap minggu di recharge, setiap minggu dikasih firman yang bertubi-tubi, dengan orang yang malas jaga sabat. Kira-kira kehidupan besok, lusa, dan hari-hari berikutnya udah lupa standar kekudusan itu apa. Yaitu pemisahan harus dipisahkan dengan apapun, udah lupa. Tapi kalau kita diingatkan, setiap minggu diingatkan habis-habisan, dijaga, dilatih. Ya orang-orang enak-enakan, ngelihat status, makanya nggak usah ngeliat status. Oh ini gini sih, oh, mau sini, ini bagus, waduh ini ada acara nih, minggu habis nih, acaranya minggu habis nih, festival, festival kuliner Perbagongan, hari Minggu terakhir, aduh gimana dong? Jadi ya susah, kita dilatih supaya kita dipisahkan, supaya di hari-hari lain kita menjadi terlatih. Mana ada Kopassus, pasukan elit khusus militer yang terbaik tanpa pelatihan? Ada stepnya, nggak gampang, lama bisa jadi seperti itu. Lah pertanyaannya gimana kita bisa kudus kalau nggak mau dilatih? Kita nggak mau mengkhususkan satu hari untuk dilatih pun nggak mau. Gimana bisa tiba-tiba kudus? Harus dilatih. Maka saya berdoa, saya berkati dalam Tuhan Yesus, kiranya mari kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Supaya tidak ada satupun dari kita dan keluarga kita tidak taat dan tidak menerima dan tidak masuk ke dalam sabat kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah ini, untuk setiap peringatan, nasihat. Mungkin ini adalah teguran, namun di balik ini semua adalah kasih Tuhan. Sungguh-sungguh tidak ingin satu jiwa pun binasa. Bapa, kami bagaikan domba yang tersesat. Kami bukan mengikuti langkah demi langkah kehidupan kami sesuai dengan tuntunan gembala kami Tuhan Yesus. Kami tidak mendengar suara Sang Gembala yang adalah firman Tuhan. Tapi kami lebih memilih untuk mengikuti suara hati kami sendiri, pikiran dan kebenaran kami sendiri. Maafkan kami Bapa. Tolong jadikan kami bejana yang dibentuk sepenuhnya oleh Tuhan. Jadikan kami tanah liat yang sepenuhnya dihancurkan dan hanya dipegang dan diatur oleh tangan Sang Penjunan. Biarlah Bapa, dalam waktu-waktu yang semakin mendekat ini, kami semakin menyerahkan, mendedikasikan, mengabdikan hidup kami kepada Tuhan dengan cara Tuhan. Tuhan mengajarkan kami agar kami untuk sungguh-sungguh mengingat, menjaga, menguduskan, memelihara hari Sabat ini. Hari Tuhan, hari peristirahatan kekal, kerajaan sorga, yang harus kami latih sesuai dengan instruksi firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya Bapa, kami dapat menjaga dasar yang penting dalam kehidupan iman ini, yaitu mengkhususkan dan menguduskan hari ini, dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi waktu yang berharga. Kami dapat dipersatukan, kami dapat dididik oleh Tuhan dan dilatih, diberikan berkat, diberikan pengudusan yang Tuhan sudah janjikan saat kami menjaga hari Tuhan-Mu ya Bapa. Sehingga hari-hari yang lain pun Tuhan pelihara, berkati, dan menguduskan kami semua dari kuasa dosa yang begitu besar ingin menghanyutkan dan menenggelamkan kami dalam segala keduniawian penyembahan berhala yang begitu merajalela hari-hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Tolong Bapa berikan kesehatan, berikan tubuh yang prima, agar kami dapat semakin mempersembahkan hidup kami, semakin mendekat, semakin memakai waktu-waktu yang jahat ini untuk
sungguh-sungguh kembali kepada firman-Mu. Tolong lancarkan seluruh aspek kehidupan kami, pekerjaan, sekolah, usaha, dan rumah tangga sehari-hari kami ya Bapa, agar kami dapat mempersembahkan ini semua untuk kemuliaan, kehendak, dan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Dan Bapak tolong sertai waktu-waktu ke depan dan pertemukan kami kembali ke dalam Bible study ini ya Bapak, sehingga kami dapat menerima berkat anugerah besar yang tidak boleh kami lewatkan di masa-masa ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan tangan pujian hormat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Senang bertemu lagi di Zoom ini.